Selanjutnya adalah Polygon. Matic mengalami kenaikan tajam setelah Disney memilih Polygon untuk berpartisipasi dalam program akseleratornya. Nah, analisa kedua yang akan kita gunakan bukan hanya dari address growth-nya, tapi kita unique address-nya, tapi kita berbicara pada kali ini analisa kedua datang dari TVL. Apa TVL? TVL adalah Total Value Lock. Gampangnya begini, ada berapa banyak uang yang berputar-putar di dalam jaringan tersebut. Jadi artinya semakin banyak uang yang berputar di dalam ekosistem tersebut, berarti nilai yang berputar dalam jaringan itu semakin besar, anggapan bahwa jaringan itu bermanfaat. Iya dong. Kalau misalnya kenapa saya tukar uang ketika saya mau main di time zone? Semakin banyak uang yang saya taruh, apakah akan saya diemin? Saya koleksi di sana karena juga kagak tumbuh. Dan tentunya akan dilakukan sesuatu. Nah, artinya juga berkumpulnya uang menjadi tanda bahwa tempat itu menguntungkan atau menyenangkan. Betul? Nggak masalah. Menyenangkan itu bagus. Kenapa? Karena menyenangkan is spending. Konsumtif itu bagus kan, betul dong? Kalau tidak konsumtif, buat apa dipegang terus juga? Betul? Nah, mirip dengan valuasi di saham, kita berbicara hubungan antara market cap dengan TVL. Yang semakin kecil memberikan hasil valuasi sebuah jaringan L1 tersebut menjadi semakin undervalue. Jadi, ada rasio yang disebut adalah market cap per TVL. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya gampang. Contoh, TVL Ethereum, carilah sudah. Yang namanya dunia kripto ini paling menyenangkan. Dicari nilainya itu selalu langsung muncul pakai googling. TVL 31,51 billion US dollar. Market cap-nya adalah 163,27 jadi keserimpet. 163,277 miliar US dollar. Maka market cap per TVL-nya adalah 5,18. Nah, tinggi rendah pertanyaannya. Betul? Jawabannya jangan dijawab. Loh, kenapa? Kalau jawab tanpa ada pembanding, namanya asbun. Makanya kita harus cari pembanding. Saya coba bandingkan beberapa L1. Di mana L1 yang saya bandingkan pada video kali ini adalah ETH, Polygon Matic, BTC, Near Protocol, Cardano, dan Solana. Nah, buat Anda yang juga kepingin untuk mendapatkan review pada blockchain ini enak di review, ini nggak ada yang masalah. Kenapa? Karena kalau blockchain ini kan decentralized, otomatis nggak ada regulasi di sini, sehingga nggak membuat saya jadi masalah kalau saya bahas gitu ya. Jadi feel free kalau misalnya nanti Anda minta saya untuk review, ya tentunya dengan keterbatasan pengetahuan saya. Kalau misalnya saya juga ternyata engage dengan network tersebut atau kripto tersebut, mungkin saya bisa bahas. Kalau tidak, ya tentunya saya harus riset terlebih dahulu. Nah, last update per 25 September 2022. Bagaimana Anda melihat yang ada di layar? Hasil rasionya, maka contohnya BTC ini sebenarnya menjadi overvalue dibandingkan ETH, betul nggak? Di mana ETH menjadi sangat kecil rasionya dibandingkan rasio dari BTC yang 3.457. Sedangkan berbicara mengenai NIR itu 10,66, Cardano 193. Sekarang dengan begini, Anda bisa lihat apa? Yang bisa dilihat adalah ternyata ketika kita perhatikan di sini, yang namanya ETH dan Polygon adalah dua rasio terendah. Betul? Selanjutnya adalah Solana dan NIR, disusul Cardano, dan diakhiri dengan BTC. Seperti itu. Nah, ETH, kita bahas satu persatu. Sebagai market cap kedua setelah Bitcoin, mengambil movement besar pada tahun ini adalah perubahan dari Proof of Work to Proof of Stake. Apa itu? Cek pada video yang pernah kita buat di RF Channel on YouTube pada 1 minggu lalu, di mana ETH 2.0 terjadi di September 2022 dengan perpindahan network ini dari model konsensusnya adalah mining berubah menjadi staking. Nah, memberikan potensi-potensi baru dengan nilai rasio pada slide sebelumnya juga masih kecil, maka mau tidak mau saya dapat mengatakan sulit untuk tidak mention bahwa cryptocurrency yang menarik selain Bitcoin dan Ethereum, ya Ethereum sendiri. Jadi memang Ethereum masih menarik dilihat dari dua parameter. 200 juta bos address-nya, berarti nggak main-main itu ya. Bahkan yang nyusul berapa? Masa
model NIR protokol 20 juta, betul, tapi kan memang beda sekali kelasnya ya dari sudut pandang market cap. Selanjutnya adalah Polygon. Matic mengalami kenaikan tajam setelah Disney memilih Polygon untuk berpartisipasi dalam program akseleratornya. Polygon adalah jaringan versi India yang membuat transaksi menjadi sangat efisien dan murah. Nanti kalau dibandingkan dengan setiap kali ngehit pencatatan pada Ethereum Network itu baca nilainya besar gitu ya. Sedangkan Polygon itu sangat-sangat murah, 0,0 sekian dolar. Banyak inovasi yang dilakukan pada Polygon di tahun 2021 membuat Polygon menjadi menarik dengan juga jumlah address yang naik signifikan. Disney menunjuk Polygon sebagai aksi pengembangan bisnis Disney pada blockchain. Saya kasih catatan dari Disney-nya. Asal tahu saja, Disney adalah perusahaan di dunia yang dipercaya investor ketika menerbitkan surat hutang obligasi dengan tenor 1 abad. Bayangin, ada orang yang percaya untuk ngutangin orang 1 abad. Yang mana artinya ada 2. 1, lo kok mau ngutangin 1 abad artinya percaya pada bisnisnya 1 abad masih hidup. Yang kedua, 1 abad lama bos, 100 tahun. Artinya sudah 2 generasi itu pasti surat hutang piutangnya. Jadi Disney-nya sendiri yang saya juga bobot menjadi lebih ketika memilih Polygon untuk menjadi jaringan pada L1 untuk mengutilisasi tokoh-tokoh Disney pada dunia blockchain. Kita lanjutkan. Solana. Solana adalah salah satu network yang sudah besar menjadi market cap ke-9 pada tanggal 25 September 2022. Saya pribadi memang juga kurang engage dengan Solana. Namun yang saya ingat di 2021 jaringan Solana pernah berhenti hampir 1 hari diakibatkan DDoS attack. Ini menjadi catatan yang anchor sekali di kepala saya terkait dengan Solana. Anyway, ya Solana menjadi salah satu yang menarik karena ya pengembangan-pengembangan sebelum daripada saat ini pastinya banyak digunakan juga sebagai solusi atas jaringan L1 ya. Lalu NIR protokol. NIR protokol adalah market cap ke-27, maka menjadi market cap terkecil dari 6 network yang kita bahas kali ini. Salah satu yang menurut saya menarik adalah banyaknya pertumbuhan address dalam 1 tahun pada NIR protokol. Saya juga melihat cara pengembangan NIR dengan EVM compatible framework pada Aurora membuat para pengembang untuk jaringan menjadi lebih mudah mengembangkan decentralized apps. Ingat, decentralized apps itu akan sangat relate dengan Web 3.0 yang bisa mengambil hati pengguna Ethereum. Karena penggunaan frameworknya ini yang akan membuat orang-orang yang menggunakan Ethereum mungkin tidak bisa berpindah, tapi juga akan mendua, kan begitu ya. Nah, dengan ini menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan juga dari perkembangan NIR protokol yang mengingat addressnya 20 juta bos gitu ya. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini. Panjang, oleh karena itulah kenapa video ini dibagi menjadi 2 bagian. Dan semoga kita mendapatkan perspektif bahwa yang menarik itu adalah bagaimana cara setiap jaringan ini dikembangkan. Namun sayangnya ini hanya salah satu perspektif bahwa pengembangan pada sebuah teknologi blockchain datangnya dari jaringannya. Tapi ada juga dari misalnya adalah dari DEX-nya, Decentralized Exchange. Lalu juga pengembangannya dari NFT, atau juga NFT gaming, atau juga NFT berbasis property investment, kan gitu ya, seperti Decentraland dan Mana, seperti itu. Jadi tentunya masih banyak yang perlu kita explore dari teknologi yang baru ini. Tetap saja semangatnya memang berbeda. Ini adalah decentralized era, bukan centralized era. Namun sayangnya ada beberapa pengembangan blockchain yang akhirnya terjebak masih centralized juga. Itu juga menjadi tantangan ke depan yang bagaimana sepak terjang selanjutnya. Semoga selalu bermanfaat. Saya juga informasikan buat Anda yang ingin coba untuk belajar mengenai kripto. 1, bisa baca buku saya, yaitu adalah Strategi Mudah Trading dan Investasi pada Cryptocurrency. Yang kedua, juga bisa hubungi tim saya di 0852 888 2687 untuk mengikuti kelas daripada Cryptocurrency Camp yang terdekat ketika Anda bisa menghubungi tim saya dan menanyakan jadwalnya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS
untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.